Inilah saatnya kita kibarkan setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, sesungguhnya juga hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad tidak berarti perang, bukan ya, tapi jihad itu adalah mengorbankan ya waktu, ya harta benda, ya pemikiran, ya apapun yang kita miliki untuk kita sumbangkan menghentikan kezaliman rezim yang kita hadapi sekarang ini. Karena kalau plot atau senario dia itu jadi, maka Indonesia barangkali punya kenangan karena akan diambil alih oleh membelah bangsa Indonesia agar bangsa Indonesia bisa dijajah oleh bangsa sendiri. Padahal kemungkinan ini sudah diingatkan oleh Bung Karno. Pilar-pilar demokrasi dirobohkan secara sistematik. DPR, DPD, MPR berhasil dikooptasi nyaris sempurna. Bahkan TNI dan Polri yang seharusnya mengambil sikap netral dan berada di atas semua kelompok dan golongan dijadikan instrumen politik Jokowi untuk melanggengkan kekuasaan yang zalim. Namun insya Allah ambisi Jokowi untuk menguasai kedua lembaga pertahanan dan lembaga keamanan nasional ini akan mengalami kegagalan. Bung Karno dan Pak Harto pernah mencoba melakukannya, tapi menjumpai fiasko, kegagalan total. Apalagi Jokowi yang ukuran kepemimpinannya jauh lebih kecil ya, dibandingkan Pak Harto maupun Bung Karno. Jadi Jokowi sesungguhnya sedang menggantang asap. Nah, tipu-tipu Jokowi bahwa dia akan tetap cawe-cawe memenangkan jagoannya agar menang dalam Pilpres yang akan datang, katanya demi negara dan kelangsungan pembangunan. Saya yakin tipu-tipu ini tidak lagi bisa mengecoh rakyat kita yang semakin cerdas dan sudah melek politik. Jadi karena dulu tidak pernah ada otoritas yang bisa membuktikan keaslian, maka sekarang saya setuju dengan kuasa hukumnya Bambang Tri. Karena sudah masuk ke ranah pengadilan sebagai perbuatan melawan hukum, maka pihak yang digugat kan tinggal menunjukkan ijazah aslinya. As simple as that. Sesederhana itu sesungguhnya. Dan case close ya. Jadi kalau kita bicara tradisi demokrasi, ya data dibalas data, bukan data dibalas dengan pemidanaan. Jadi kalau misalnya data Bambang Tri itu keliru, ya dia kalah ya kan. Gugatan ditolak, nggak ada urusan minta maaf atau enggak, itu soal lain. Justru dalam hal ini pengadilan merehabilitasi nama orang yang dituduh, kan begitu. Itu sama saja dengan ketika waktu Ketua MK Pak Mahfud mengkonstruksikan apa yang saya lakukan terhadap Akil Muchtar itu sebagai percobaan penyuapan. Itu sebenarnya pencemaran. Tetapi saya buktikan bahwa memang Akil Muchtar, Ketua MK pada waktu itu, memang akhirnya kan terbukti memang korup, memang melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan bukan hanya uang 3 miliar yang ditemukan sebagai suap, tetapi ratusan miliar bisa dibuktikan dalam TPPO, tindak pidana pencucian uang. Dan sekarang yang bersangkutan kan dihukum seumur hidup. Acak-acak Solo, Amin Rais serukan tumbangkan Jokowi di kandang banteng. Ayo jihad. Dikutip dari Suara Tasikmalaya, tokoh reformasi Amin Rais menyerukan untuk menumbangkan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Seruan Amin Rais menumbangkan Jokowi ini disuarakan di kampung halaman orang nomor 1 RI Solo. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mengajak umat Islam tak gentar berjihad dengan bergandengan tangan dan tak gentar berjihad secara konstitusional. Amin Rais percaya diri Jokowi akan tumbang. Amin Rais juga mengajak gerakan People Power di acara Dialog Nasional Rakyat Bertanya Kapan People Power yang diselenggarakan oleh Mega Bintang di Solo. Ini memang diperlukan People Power melengsarkan Jokowi, kata Amin Rais.
Dalam Undang-Undang Dasar kita itu ada di bab 1, pasal 1 berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Gerakan People Power bisa dilakukan sebagai langkah mekanisme di DPR, DPD, dan MPR sudah buntu. Jadi kalau DPR, DPD, MPR sudah glosor, sudah tak mau mengangkat kepala lagi, itu berarti mengkhianati rakyat yang telah memilihnya, tambahnya. Amin Rais menilai jika Jokowi awalnya diidam-idamkan rakyat. Dia mengakui Jokowi awalnya menjadi pemimpin yang bisa diamanahi harapan, namun kini justru makin jauh dari visi kerakyatan. Saudara Joko Widodo ini orang Solo yang semula seperti memberikan harapan, tapi lama-lama makin mendung, makin gelap dan mungkin perlu dilengserkan, jelasnya. Ini presiden ketujuh yang langkah-langkahnya telah mengkhianati bangsa Indonesia, jelasnya. Di hadapan peserta diskusi di kota yang dipimpin oleh Wali Kota Gibran Raka Buming Raka itu, Amin mengingatkan agar umat Islam jangan lupa ada perintah jihad yang ada di dalam Al-Quran. Menurut saya, umat Islam agak lupa perintah jihad fisabilillah itu tertera dalam Al-Quran, katanya. Tokoh reformasi Amin Rais menyerukan untuk menumbangkan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Seruan Amin Rais menumbangkan Jokowi ini disuarakan di kampung halaman orang nomor 1 RI Solo. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mengajak umat Islam tak gentar berjihad dengan bergandengan tangan dan tak gentar berjihad secara konstitusional. Amin Rais percaya diri Jokowi akan tumbang. Amin Rais juga mengajak gerakan People Power di acara Dialog Nasional Rakyat Bertanya Kapan People Power yang diselenggarakan oleh Mega Bintang di Solo. Ini memang diperlukan People Power melengsarkan Jokowi, kata Amin Rais. Dalam Undang-Undang Dasar kita itu ada di bab 1, pasal 1 berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Amin Rais menilai jika Jokowi awalnya diidam-idamkan rakyat. Dia mengakui Jokowi awalnya menjadi pemimpin yang bisa diamanahi harapan, namun kini justru makin jauh dari visi kerakyatan. Saudara Joko Widodo ini orang Solo yang semula seperti memberikan harapan, tapi lama-lama makin mendung, makin gelap dan mungkin perlu dilengserkan, jelasnya. Ini presiden ketujuh yang langkah-langkahnya telah mengkhianati bangsa Indonesia, jelasnya. Di hadapan peserta diskusi di kota yang dipimpin oleh Wali Kota Gibran Raka Buming Raka itu, Amin mengingatkan agar umat Islam jangan lupa ada perintah jihad yang ada di dalam Al-Quran. Menurut saya, umat Islam agak lupa perintah jihad fisabilillah itu tertera dalam Al-Quran, katanya.